Ya, terima kasih sudah masih bersama kami, masih dalam Quick Count Jawa Barat Memilih, dan kita akan bahas mengenai seberapa signifikan peran dari mungkin keberadaan keluarga asal kandidat dan juga popularitas kandidat dalam warga menentukan pilihannya. Saya ke Pak Acep dulu, Pak. Ya, kalau kita lihat tadi ya dari Dapil Priangan Barat itu kan, misalnya Aher itu kan dari Sukabumi ya. Saya kira ini juga cukup berpengaruh ya kepada, dan dia ternyata menang di sana. Jadi masih ada ikatan itu ya. Dan wilayah sana kan juga wilayah yang agraris ya, juga banyak tadi yang tadi saya katakan di awal itu memang tingkat hal kompromisnya juga tinggi. Gitu. Artinya guyub itu masih ada di sana. Di Priangan Barat ini kandidat nomor urut 4 yang rupanya signifikan sekali ini, hampir 39,49. Iya. Oke, padahal ini kan wilayahnya dari Tatang. Priangan Barat itu Aher ya, saya kira Aher. Sukabumi ya, betul. Kalau Tatang itu dari Tasikmalaya. Jadi memang dari Priangan Timur, Tasikmalaya. Dan berikutnya Pak Yasraf, kita lihat dari keseluruhan ini data sudah 56% bahkan. Sebelum ke Pak Yasraf, mungkin dari saya dulu. Ini menarik, dari data 20-an% kita lihat trennya nggak lagi kejar-kejaran seperti di awal. Ini akhirnya sudah mulai stabil. Jadi belum bisa kita bilang stabil ya, 38%, tapi sudah mulai agak lebih enggak zigzag kayak tadi lah. Tadi zigzag banget. Jadi sementara yang nomor 1 itu adalah nomor urut 4, lalu kemudian nomor urut 5 itu jadi nomor 2. Ini cepat ya trennya, tapi seperti saya sudah bilang, kuda hitam ini adalah Rieke dan Teten. Tren suaranya menaik. Lalu yang menarik adalah Deddy Yusuf sementara ini justru drop suaranya jadi nomor 3. Nah, yang konstan ya, maksudnya relatif lebih konsisten di bawah, maksudnya itu adalah mohon maaf, karena memang di surveinya itu konsisten di bawah adalah nomor urut 2 dan nomor urut 1 begitu. Silakan Pak Yusuf, apa bisa kita lihat dari mungkin dari semiotiknya, kita bahas kandidat yang lebih dominan di sini di perhitungan. Kalau geopolitik tadi kan urusan si calonnya berasal dari mana ya, dan itu kan sudah terlihat dari data tadi itu. Aher dari Sukabumi, dan memang dia menang di Priangan Barat Priangan Barat itu. Nah, tapi kan ada hal yang lain selain dari itu kan ya, yang tadi katakanlah hal-hal yang di luar demografi, hal yang kultural. Hal yang kultural ini kan masalah persepsi. Persepsi ini kan bisa berubah setiap hari kan ya, terhadap calon tadi itu. Nah, dia disinilah bekerjanya ini iklan-iklan politik tadi itu untuk persepsi tadi itu. Makanya kalau kita lihat di sini sekarang ini kan ada faktor di luar politik itu yang memberikan pengaruh pada politik, yaitu yang boleh kita sebut dengan budaya populer. Budaya populer itu apakah Jokowi bisa kita lihat hanya dari sisi politik? Tidak, karena Jokowi kan sudah budaya populer ya. Budaya populer. Tokoh bintang-bintang tadi yang dipakai oleh para calon itu kan bagian dari budaya populer. Budaya populer ini kan orang-orang yang mendapatkan popularitas melalui berbagai media kan, dari hiburan dan sebagainya. Dan ini menarik karena menjadi satu bahan baku untuk politik sekarang. Popularitasnya menjadi bahan baku. Baik, kita ke narasumber ya. sudah mulai santai di sini. Pak Yaya, kalau misalnya permasalahan dari Jawa Barat, DKI Jakarta punya permasalahan yang dua yang signifikan, yaitu macet dan banjir. Kalau dari Jawa Barat sendiri apa sih permasalahannya? Hampir sama. Apalagi Bandung itu sudah dikatakan Sabtu Minggu itu jangan keluar rumah, karena betul-betul macet ya. Udah nggak bisa. Jadi sebetulnya antara DKI dengan Jawa Barat itu udah soulmate gitu ya. Jadi kalau ini bahasa kerennya saja ya, kalau terjadi hari libur di Jakarta pasti terjadi kemacetan di Bandung maupun di Bogor. Jadi aglomerasi dari pertumbuhan Jakarta terhadap kota-kota lain yang ada di Jawa Barat itu memang sulit untuk dipisahkan. Nah, hal yang kita lihat bahwa infrastruktur luar biasa pertumbuhannya. Dengan adanya jalan tol itu fenomena perjalanan orang Jawa Barat ke Jakarta begitu cepat, demikian juga orang Jakarta yang ke Bandung. Ada istilahnya weekend husband. Jadi orang yang seminggu sekali dia ke Bandung karena bekerjanya di Jakarta. Bahkan sebetulnya dari fenomena yang terjadi sekarang, penduduk Jakarta yang demikian padat itu ibaratnya secara de facto dia memang orang Jakarta, tapi secara de jure dia berKTP Jawa Barat. Nah, menjadi pertanyaan, ibaratnya sekarang fenomena-fenomena ini akan muncul ke depan karena persoalan pertumbuhan wilayah itu akan terjadi di mana-mana.
Yang kedua dari sisi percepatan pembangunan, dari kandidat-kandidat calon ini memang tidak ada yang berani memberikan terobosan-terobosan, misalnya untuk solusi-solusi yang terkait kemacetan misalnya, karena persoalannya dia adalah pimpinan wilayah provinsi ya kan, bukan per masing-masing wilayah kotanya. Jadi kalau misalnya nanti bagaimana solusi mengatasi persoalan kemacetan di depan antara Jawa Barat dengan DKI Jakarta, memang pendekatan kewilayahan itu perlu. Kedua, yang perlu kita kembangkan adalah bagaimana mensinergikan, karena terus terang saja Jawa Barat ini memang merasa sebagian besar potensi pendapatan daerah mereka itu terserap habis di Jakarta. Karena contohnya 60% ekspor Jawa Barat itu melalui pelabuhan Tanjung Priok. Nah, kelihatannya sekarang Jawa Barat ada kecenderungan untuk semakin memandirikannya dengan konsep-konsep metropolitan baru. Oke. Ada bisa ditimpali mengenai permasalahan Jawa Barat? Mengenai demografi ya. Tapi menurut saya Jawa Barat kan tempat yang banyak didatangi oleh pendatang dari luar. Bandung, Garut, Bogor dan sebagainya, sehingga saya rasa populasi itu kan sudah mix ya. Nah, sehingga di sini persoalan etnis itu hanya berlaku untuk satu daerah barangkali untuk daerah Sukabumi mungkin orang berasal dari daerah itu calonnya mungkin masih menarik ya. Tapi bagi orang pendatang yang datang ke Bandung jadi mahasiswa, jadi buruh dan sebagainya kan itu tidak menarik faktor etnis tadi. Nah mereka kan mencari ini lain, ikatan-ikatan lain, maka bekerja tadi itu budaya populer tadi. Mereka tidak memilih berdasarkan etnis, bukan demografi, tapi adalah pencitraan barangkali. Atau juga melihat calon dari segi profesionalitasnya. Mungkin mereka melihat bahwa karena Aher ini sudah bekerja selama 1 periode dan ada hasilnya, mungkin kita melihat dari situ, bukan karena dari Sukabuminya. Tapi dari hasil. Tapi itu biasa, memang dalam setiap pemilihan itu secara garis besar ada 3 kategori pemilih berdasarkan alasan. Yang pertama itu adalah kategori pemilih primordial. Memilih karena kesamaan suku, karena kesamaan agama. Oh, dia dari asal saya, maka saya pilih dia gitu misalnya. Ada juga yang lebih kepada alasan kepribadian. Jadi kenapa suka sama dia? Oh, karena baik, karena jujur, karena merakyat. Lebih pencitraan berarti ya Mas Kodari? Ya semuanya pada level ini adalah citra. Karena apa yang ditampilkan dengan yang dipersepsikan itu akhirnya ya yang dipersepsikan yang penting gitu loh. Yang dipersepsikan penting dan yang dipersepsi itu adalah citra. Nah, tapi ada juga yang lebih, ya saya nggak peduli sama latar belakang agamanya, sukunya, kepribadiannya. Menurut saya yang penting dia bisa bekerja, dia berhasil. Nah, itulah kategori pemilih ketiga, yang pemilih rasional. Nah, biasanya kalangan masyarakat terdidik ke perkotaan itu lebih banyak yang nomor 3 ini gitu. Sementara masyarakat yang misalnya masih agak terbelakang, tinggal jauh, itu banyak yang primordial. Kalau pengalaman saya di Indonesia ini ada variasi elemen primordial. Ada daerah-daerah yang elemen primordial itu kuat sekali. Tapi ada juga yang sangat cair. Ya, yang misalnya kuat itu biasanya di Kalimantan ya, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat. Yang cair itu misalnya Lampung. Di Lampung itu mayoritas penduduknya orang Jawa. Tapi orang Jawa tidak otomatis milih calon orang Jawa. Yang dipilih adalah orang dari Lampung. Gitu. Kemudian mungkin perlu ditambahkan ya tentang budaya populer ini. Mungkin menarik kalau misalnya ada data usia pemilih ya. Kalau usia pemilih usia muda itu ya, saya kira memang perang bintang ini menjadi sangat efektif ya. Dan dilihat dari media kampanye dan cara berkampanye, memang petahana harus menang gitu loh. Bagaimana dia menggunakan Sule, menggunakan Diki dan lain-lain. Ini memang idola-idola ada di wilayah pemilih pemuda yang saya kira dari sisi itu, selain dari tadi Priangan Barat yang menang, juga faktor budaya populer di wilayah itu mungkin juga gender kali. Kalau dibaca dari Bandung, ya seperti itu ya. Seperti tadi ada Mas Kudori bilang 3 kategori, tapi masalahnya Mas Kudori, Jawa Barat ini kan bukan hanya Bandung ya. Jangan terlalu jauh misalnya ke Bung Bulang di Garut sana, atau misalnya ke Cijulang, jangan jauh-jauh deh, ke Bandung Barat aja Cililin. Itu jalan antara Bandung Barat ya, Cililin dengan Cianjur itu terputus. Terputus itu mobil nggak bisa masuk, sehingga isu kemacetan nggak berlaku di Cililin. Nah, karena itu saya tambahkan, selain 3 yang teori itu, ada satu faktor yang mungkin menentukan ini, faktor keberuntungan. Saya serius, mengapa begitu? Saya telepon ke bapak, bisa dihitung. Saya telepon ke bapak saya begini, Pak, saya bilang ayat calon gubernur suntikannya bujeng-bujeng, bujeng-bujeng artinya boro-boro calonnya, gambarnya aja nggak ada. Tidak sampai ke sana. Tidak ada gambarnya, juga ada blank, tidak satupun gambar masuk ke sana. Artinya dia milih berdasarkan apa coba? Mungkin berdasarkan kata orang, teman, atau mungkin bingung-bingung tuh colok saja. Nah, hanya masalahnya ya mungkin ya bisa jadi. Karena itu meskipun saya tidak terlalu mengandalkan faktor keberuntungan ini, tapi menurut saya dalam kondisi Jawa Barat yang
wilayahnya luas, kemudian tantangan geografisnya beda dengan Jakarta, ketergantungan pada medianya juga tidak sama, dan lagi kebanyakan, saya yakin kebanyakan itu bukan orang yang seperti kecanduan politik yang mau membaca, yang bisa hari-hari. Saya bisa tambahkan sedikit ya. Menarik. Jawa Baratnya agak beda. Saya ketemu daerah yang masyarakatnya sangat politis. Itu Sulawesi Utara, Manado. Itu tingkat baca koran tinggi, ngomongin politik juga tinggi. Kalau Jawa Barat tidak. Mungkin tidak. Ada saya seperti itu. Tidak sama gitu kan. Kalau Bandung Raya gitu ya, mungkin penjelasan tadi. Tapi kalau pinggiran begitu kan bertanya-tanya. Dari munculnya iklannya dijual ini kan, ini apakah pil atau misalnya Piala Citra. Murah-murah kan gitu ya. Oke, ini data kita akan olah ya. Ini data sudah 50,44%. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan mengenai angka yang sudah mulai masuk ini sesaat lagi pemirsa. Tetaplah bersama kami di Metro TV.